dari aspek historis, memang apa yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi terkonfirmasi bahwa PKB memang lahir dari rahim NU. Tetapi dalam konteks sebaran basis pemilih loyal Nahdliyin, memang dari basis data mentah yang kita telaah dan itu saya pikir terkonfirmasi di banyak lembaga survei, memang basis pemilih loyal LU itu terdiaspora, dia terfragmentasi ke dalam basis yang cukup beragam. Misalnya dari basis kepartaian. Dari data mentah kita, itu basis loyal NU itu juga ada yang terbesar justru di PDIP, di angka 22%. Di nomor 2 ada Gerindra di angka sekitar 16%. Di PKB ada di angka sekitar 15%. Nah kemudian selanjutnya, jadi dia mengalami sebaran secara merata. Tetapi dalam konteks klaim ke-NU-an, memang barangkali PKB bisa memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun tentu tantangannya cukup beragam. Nah dalam konteks ini, semua pihak perlu melihat, terutama dalam konteks komposisi capres-cawapres. Bagaimanapun juga Anies Muhaimin sudah deklarasi, jika kemudian hal itu tidak direspon dengan misalnya mempertimbangkan variabel Nahdliyin, maka besar kemungkinan akan terkonsolidasi di satu nama. Dalam konteks ini adalah Muhaimin Iskandar sebagai representasi Nahdliyin. Tapi secara umum NU relatif memiliki karakter yang cukup beragam per hari ini. Konsep sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh kiai, kemudian dijalankan oleh para santri dan juga kaum Nahdliyin, barangkali ada sedikit pergeseran. Artinya apa? Ada aspek literasi politik masyarakat Nahdliyin yang memang lebih tinggi, lebih kritis, lebih independen. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan dari misalnya Anies Muhaimin, dari Nasdem dan juga PKB, karena bagaimanapun juga misalnya 1 tahun kemarin Mbak Livi, yang dijual habis itu adalah nama Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Caimin, PKB, memfasilitasi secara terbuka masuk ke simbol-simbol pesantren, ke kiai-kiai sepuh, ke jaringan-jaringan santri, yang kemudian penerimaannya cukup positif, tetapi kemudian ketika ada perubahan yang begitu cepat, bisa jadi kemudian memunculkan kebingungan. Dengan klaim, dengan judgement, dengan argumen apa, perubahan itu bisa dikomunikasikan. Nah ini yang kemudian perlu diuji. Oleh karena itu saya pikir hampir semua lembaga survei belum ada yang secara serius meletakkan satu simulasi nama Anies Muhaimin selama ini. Nah oleh karena itu bagaimanapun juga tantangan yang lain, soliditas elektabilitas PKB memang belum linier dengan elektabilitas Caimin. Ini yang kemudian menjadi tantangan serius. Tetapi kemarin memang Caimin belum pada satu posisi dia mendapatkan spotlight. Sekarang sudah dideklarasikan, barangkali ada insentif elektoral pasca mendapatkan spotlight. Tapi belum ada satu basis data, mungkin barangkali 2 minggu, 3 minggu, maksimal 1 bulan pasca deklarasi bisa kita uji dalam survei. Betul nggak suara NU geser ke Ya, Anies tentu Imin, kita bisa mengukur seberapa kuat basis insentif elektoral misalnya Caimin kepada Mas Anies, atau sebaliknya dalam konteks konsolidasi kekuatan Nahdliyin.